Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala shalihat litakuna nafi'atan lana fil hayati wa ba'dal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal arda was samawati, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul bariyati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah 'alaina futuhal arifin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Hadirin jamaah
bisa bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah sekaligus mengisi kegiatan amal Ramadan, yakni thalabul ilmi melalui kuliah subuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli ilmu yang bermanfaat, ahli amal soleh yang ikhlas, ahli ibadah yang awal, ahli takwa yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada baginda agung dan mulia junjungan kita semua, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'innya, wabil khusus kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Allah ya mujib sa'ilin. Hadirin wa hadirat, ikhwanul mu'minin wal muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa berbuat amal kebajikan, berbuat amal soleh. Dan amal soleh tersebut bukan untuk Allah. Sebetulnya amal soleh itu untuk kita sendiri. Man amila sholihan falinafsihi. Barang siapa yang berbuat kebaikan amal soleh maka untuk dirinya sendiri. Makanya ada pepatah mengatakan melak cabai tangan itu bakal jadi cabai, melak bonteng tangan itu bakal jadi bonteng, melak hade tangan itu bakal jadi hade, melak goreng tangan itu bakal jadi goreng. Kita berbuat kebaikan maka kebaikan itu kembali kepada kita sendiri. Kita berbuat kemaksiatan dosa maka dosa dan perbuatan kemaksiatan itu kembali kepada kita sendiri. Makanya disinilah kita perlu senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari hangatnya api neraka yang amat sangat panas. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang akhlak kita, yakni mengenai tawadhu atau rendah diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wah bijanaka, maka rendahkanlah dirimu limanit tabaraka kepada orang yang mengikutimu, minal mu'minin dari golongan, minal muslimin dari golongan orang-orang Islam. Jadi merendahkan diri terhadap orang lain termasuk merendahkan diri kepada orang-orang muslim dan mukmin, maka tentu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan kita. Justru kalau kita tawadhu maka akan diangkat derajat kita baik oleh manusia apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'allahu wa man takabbara wada'allahu. Barang siapa yang rendah diri maka tentu saja akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menyombongkan diri maka akan dilemahkan, direndahkan, diremehkan di dunia apalagi di akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimahullah, apa yang menyebabkan orang bisa rendah diri? Tentu saja penyebabnya di dalam dirinya ada akal dan ada nafsu. Apabila akal ini ada di dalam dirinya bakal timbul sifat-sifat yakni malaikat yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diri ini dikuasai dengan nafsu,
untuk kesombongan, ketakaburan, keangkuhan, ria dan sebagainya akan timbul akibat dari pengaruh setan laknatullah. Maka disinilah kita di diri kita ini ada nafsu, maka nafsu ini harus ditundukkan agar kita bisa bertawadhu baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Maka ada di antaranya penyebab orang ini bisa tawadhu. Yang pertama yakni dengan ilmu. Orang yang bertawadhu dengan ilmu, maka apabila ilmu itu didasari dengan keimanan bahwa ilmu itu hanyalah setetes yang diberikan oleh Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, maka tentu saja ilmu itu anugerah dan jangan sampai menjadi suatu kesombongan. Karena kalau orang yang berilmu tidak dengan iman, maka akan timbullah suatu kesombongan, merasa dirinya paling bagus, paling baik, paling benar, paling yang. Tapi kalau didasari dengan iman, maka timbullah sifat tawadhu dengan ilmu. Dalam pepatah mengatakan, kalau kita punya ilmu harus seperti ilmu padi. Makin isinya, makin berisi padi tersebut, maka makin tunduk, makin dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna yakhshallaha min ibadihi ulama. Hadirin jamaah rahimahullah, dan sebaliknya, apabila ilmu tersebut tidak didasari dengan iman, maka timbullah kesombongan, merasa dirinya paling benar, yang lain semuanya salah, merasa angkuh dengan ilmunya, padahal ilmu itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita perlu ikhlas dan perlu iman untuk membentengi ilmu tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, orang bisa tawadhu dan bisa juga sombong dengan apa? Yakni dengan harta. Harta bisa membuat orang sombong dan harta pun bisa membuat orang menjadi rendah diri. Orang yang punya harta, kalau didasari harta ini dengan iman, maka dia tidak akan pernah sombong terhadap orang-orang yang kekurangan, karena tahu harta ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada harta yang kita cari tanpa ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukurlah bagi orang-orang yang punya harta dengan cara mengeluarkan zakat sedekah, dengan cara menyantuni orang-orang yang tidak mampu, maka itu bukti ketawaduan, bukti kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita punya harta, punya mobil, punya motor, punya rumah megah, ya, punya kebun, punya sawah dan sebagainya, tapi dijadikan kesombongan, padahal kalau sudah mati tidak ada satupun itu yang dibawa kecuali kain kafan saja yang kita bawa. Makanya orang-orang bodoh itu bukanlah orang-orang yang tidak tahu bagaimana dia tata cara beramal, tapi orang yang bodoh itu dia yang mempunyai harta, mengumpulkan harta, terus dikumpulkan, tidak pernah dikeluarkan zakat dan sedekahnya. Akhirnya dia mati dan dia meninggalkan harta-harta yang dulu pernah dia kumpulkan. Maka itu manusia yang bodoh, sebodoh-bodoh. Makanya kalau ada bahasa terima kasih, kalau kita punya harta diterima lalu dikasih, jangan terima simpan, diterima terus disimpan, tidak menjadi amal kebaikan. Makanya itu bahasa sangat bagus. Yang kedua, yang ketiga, yang mengakibatkan orang bisa tawadhu ataupun bisa sombong, yakni karena dia mempunyai
jabatan. Jabatan bisa membuat orang selamat dan jabatan pun bisa membuat orang celaka. Jabatan itu titipan, tidak ada jabatan yang selama-lamanya dia jabat. Apabila menjadi RT saja, RT berapa tahun? Balik 5 tahun. Bupati sama presiden 5 tahun. Nyalon tinggi, ya paling lama 10 tahun. Anggap ditinggal dengan jabatan itu kan. Makanya dengan sok jangan angkuh. Padahal itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, qulubu ra'in wa qulubu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin maka tentu akan diminta pertanggungjawabannya sebagai pemimpin, baik memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, tentu semuanya akan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja kalau memimpin jadi presiden, apabila dia benar, dia sungguh-sungguh, dia menjalankan hukum dengan adil, maka tentu dia akan menjadi ahli surga. Tapi sebaliknya, apabila dia dipercaya sebagai pemimpin, lalu dia zalim terhadap rakyatnya, maka rakyatnya akan menghukumi nanti di akhirat. Na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimahullah, maka menjadi seorang pemimpin ini pun kalau tidak didasari dengan keimanan, maka kepemimpinan itu akan seenaknya saja. Dia akan menjalankan kepemimpinan dengan nafsunya saja, sesuai dengan kemauan nafsunya saja, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Maka lihat saja orang-orang yang sombong, jangankan orang-orang sekarang, orang dulu saja. Dulu memang ada orang yang sombong, ada. Orang yang sombong sekarang tidak seberapa, tapi ada orang yang sombong dulu lebih sombong daripada orang-orang yang sombong. Siapa dia? Dia adalah Fir'aun. Kalau orang yang sombong sekarang, tidak ada orang yang mengaku Tuhan, paling mengaku nabinya. Tapi Fir'aun, karena dia selama hidupnya tidak pernah sakit sedikit pun, tidak pernah kering, hartanya banyak, malahan kunci-kunci hartanya itu sampai 1 gudang. Bayangkan kuncinya oleh 1 gudang, 1 mahal hartanya. Sehingga dia apa? Mengaku dia sebagai Tuhan. Bagaimana akhirnya? Akhirnya dia dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati di laut merah dengan kesombongan itu. Maka tidak ada manusia itu yang sempurna. Jangankan manusia, siapa? Iblis saja. Kenapa iblis dikeluarkan di surga? Karena dirinya sombong. Kata iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Saya dibikin dari api, Adam dari tanah. Mengapa? Ya Allah, Engkau menyuruh aku agar sujud kepada Adam. Jadi tidak takut kepada Allah. Kemudian Gusti Allah akhirnya si iblis itu diusirlah dari surga. Karena apa? Karena kesombongannya. La yadkhulul jannah man kana bi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Jadi iblislah dikeluarkan di surga kusabab dosana hiji sombong, urang dosa loba hayang masuk surga. Betul kan? Nabi Adam dikeluarkan dari surga sama karena dia melanggar aturan Allah. Kita sering melanggar aturan Allah ingin masuk surga.
rasanya tipis harapan kalau kita masuk surga dengan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita dan sebagainya. Maka kita ingin masuk surga dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, bagaimanapun kita banyak dosa, insya Allah masuk surga. Dan para jamaah hadirin rahimahullah, yang keempat, di antaranya yang mengakibatkan orang bisa tawadhu dan bisa orang itu sombong, yakni dengan apa? Dengan wajah, dengan jasa. Kalau kita punya wajah tampan, rupawan, cantik, menarik, itu anugerah. Kenapa? Itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejelek-jeleknya manusia, manusia itu diciptakan oleh Allah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, orang yang sempurna. Sejelek-jeleknya manusia kalau dibandingkan dengan monyet yang paling ganteng, tetap masih bagus manusia. Betul nggak Pak? Ada monyet yang ganteng. Sejelek-jeleknya manusia, makanya kita tidak boleh memponis orang. Si etama hidung, si etama jantung, si etama bebek, korek, tidak ada urusan. Kalau kita menghina orang lain karena rupanya, karena jasadnya, berarti kita menghina yang menciptakannya. Maka kita termasuk orang-orang yang sombong. Gitu. Makanya hargailah orang lain, jangan karena rupanya, hartanya, jabatannya, tapi lihatlah orang lain karena ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekilas kata Imam Nawawi di dalam kitabnya mengatakan, orang yang tawadhu itu yang bagaimana? Wakil kabiron warhamna sohiron. Orang yang tawadhu itu adalah orang yang menghormati orang lain karena lebih tinggi ilmu, lebih tinggi umurnya, lebih tua, gitu kan? Seperti itu. Dan dia mengasihi orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini di antaranya orang yang tawadhu. Jadi dia suka menghormati orang tua, selalu dihormati karena dia umurnya lebih tua dari dia. Jadi tawadhu itu penting. Dari situ mah kalau berat, dulu orang-orang jangan. Walaupun dia misalnya tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, kalau dia orang tua tetap kita harus hormati. Apalagi orang tua kita sendiri. Kita misalnya sekolah sampai profesor, dokter, orang tua kita SD itu tamat-tamat aja. Ingat, kita bisa begini karena ada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita disia-siakan, diacuhkan, diasingkan, dimasukkan ke tempat jompo karena tidak mengurus. Nah, tidak mengurus, ini kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, maka tawadhulah terhadap orang lain, baik karena ilmunya, hartanya, dan kita harus bisa mengasihi orang lain, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Ayat dalam terbodoh, kelemah dengan orang di bodoh. Dan jangan seperti itu. Kita harus bisa memberikan pencerahan, memberikan ilmu terhadap orang yang tidak tahu. Karena adanya orang yang tahu, karena di antaranya ada orang-orang yang tidak tahu. Kita pun bisa karena dulunya tidak bisa. Gitu. Makanya di sini kita penting. Dan jamaah hadirin rahimahullah, orang-orang yang senantiasa punya harta, punya ilmu, punya jabatan, punya wajah dan cantik
pada bisa masuk maka masuklah ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sangatlah hina tempatnya orang-orang yang menyombongkan dirinya. Maka yuk kita senantiasa belajar agar mempunyai sifat tawadhu. Apabila kita melihat orang tua, kita berbicara seperti ini. Orang tua tersebut umurnya sudah tua, pasti ibadahnya banyak. Kalau kita melihat anak muda masih muda, pasti dosanya sedikit. Jadi kita yang menganggap orang lain itu banyak dosa, tapi kembali kepada kita, dosa kita tentu lebih banyak dari dia. Agar senantiasa kita bisa menjaga diri kita, menjaga jasad kita dari perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mempunyai sifat-sifat yang sombong. Hadirin jamaah rahimahullah, mungkin dari saya pada kesempatan pagi hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan diberi waktu. Ada yang mau bertanya? Cukup. Jadi tentang tawadhu ini, kita tawadhu kepada guru. Bagaimana caranya bertawadhu kepada guru? Kalau kita bertemu mengucapkan salam. Kalau kita bertemu, kita harus cium tangan. Itu tawadhunya seperti itu. Karena orang-orang yang berilmu itu tentu saja dia kalau tawadhu maka ilmunya akan senantiasa pertama. Tapi kalau sombong, jangankan ilmunya pertama dia ada dulu, kadang suka hilang atau tidak. Hadirin jamaah rahimahullah, terakhir kita belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk para yang tawadhu baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena contoh ketawadhuan terendah diri yang paling pokok, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kita suatu saat akan tiba kepada kita kematian, maka kesombongan itu akan hilang, akan lenyap, karena kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Jadi kalau sudah meninggal dunia, kesombongan itu habis, tinggal dikubur kita sendiri. Makanya kita berbelajar kepada Allah, mudah-mudahan hilang kesombongan dari diri kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, diganti dengan tawadhu rendah diri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina
وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والتوفيق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم